Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang biosfer. Saya sendiri, Faik Nabila. Di sini ada teman saya, Siti Nur Hasanah. Ada juga Sofiatun Nafisah. Dan yang terakhir, Iqbalil Marom. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dari biosfer itu sendiri. Beliau merupakan tokoh dari Rusia atau seorang ilmuwan yang pertama kali mengenalkan tentang populasi biosfer. Ia menyatakan bahwa biosfer merupakan tempat kehidupan yang tertutup, melainkan sebuah sistem kehidupan yang terbuka dan senantiasa berkembang dimulainya di sejarahnya bumi. Pengertian fenomena biosfer. Biosfer memiliki dua makna, yang bio yang berarti hidup, sfer yang berarti lapisan. Atau bisa disimpulkan yaitu biosfer dapat diartikan sebagai lapisan kehidupan di bumi. Biosfer merupakan bagian bumi yang menjadi tempat organisme untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Biosfer mencakup lapisan atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Fenomena biosfer adalah peristiwa yang terjadi di lapisan biosfer. Fenomena tersebut antara lain hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik, interaksi makhluk hidup, serta interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya itu jenjang kehidupan pembentukan biosfer. Ada beberapa jenjang yang sudah tersusun, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Contohnya yaitu seperti populasi kucing. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berkumpul dan hidup pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Seperti contohnya populasi kambing pada tahun 2020 Desa Lumajang mencapai 5.000 populasi kambing. Selanjutnya komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi pada suatu kawasan tertentu yang saling berinteraksi dengan mempengaruhi satu dengan yang lain. Contohnya populasi di kolam ikan, terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Contohnya yaitu seperti pohon mangga. Di pohon mangga terdapat populasi ilalang, populasi semut, dan populasi benalu. Adapun interaksi yang mungkin terjadi di antara ekosistem kebun ini adalah interaksi populasi benalu dan pohon mangga yang juga disebut dengan simbiosis parasitisme. Selanjutnya yaitu bioma. Bioma adalah kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim yang sama. Flora dan fauna yang hidup pada suatu bioma disebut dengan biota. Contohnya bioma hutan hujan tropis. Bioma berupa hutan hujan tropis selalu basah atau penembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa. Hutan ini dapat dijumpai hampir di sepanjang garis Khatulistiwa, yaitu Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Dan juga memiliki beberapa ciri hutan hujan tropis, yaitu biasanya pohonnya tinggi dan selalu lembab. Hutan hujan tropis merupakan rumah bagi sebagian flora dan fauna di dunia. Selain mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang tinggi, hutan hujan tropis juga memiliki fauna yang beragam. Selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer adalah bioma di bumi yang membentuk sistem yang lebih besar lagi. Contohnya seperti planet bumi. Persebaran flora dan fauna. Flora adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan yang berada di habitat atau daerah tertentu. Sedangkan fauna adalah semua hewan yang menempati daerah tertentu.
Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis. Berdasarkan letak geografis, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Dari ketiga wilayah ini dipisahkan oleh garis Willech dan garis Weber. Garis Willech adalah garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Sementara garis Weber adalah garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan bagian timur. Indonesia bagian barat. Flora dan fauna untuk wilayah Indonesia bagian barat memiliki tipe asiatis karena tumbuhan dan satwa-satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia. Cakupan wilayah barat ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jenis-jenis flora yang ditemukan di wilayah barat memiliki sifat heterogen. Contohnya seperti jamur, meranti mahoni, damar, tanaman lumut, dan lain-lain. Hal ini karena pengaruh dari iklim di wilayah barat yang cenderung memiliki intensitas hujan yang tinggi. Adapun beberapa jenis hutan yang ditemukan di bagian barat meliputi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Salah satu contoh flora akademik yang ditemukan di wilayah barat adalah bunga bangkai Bengkulu atau Rafflesia arnoldi. Sedangkan jenis fauna yang ditemukan di wilayah barat meliputi reptil, mamalia, burung, dan ikan. Sebenarnya masih banyak lagi persebaran fauna endemik di wilayah barat seperti badak berjula 1, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan pesut mahakan. Indonesia bagian tengah. Berbeda dengan wilayah bagian barat, flora dan fauna di bagian tengah Indonesia disebut sebagai tipe peralihan. Cakupan wilayah tengah Indonesia meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Wilayah Indonesia bagian tengah memiliki tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang rendah, sehingga jenis flora yang ada di Indonesia ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Di samping itu, terdapat banyak fauna endemik yang ada di wilayah tengah seperti komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Indonesia bagian timur. Flora dan fauna di wilayah Indonesia timur memiliki tipe australis karena karakteristik flora dan faunanya hampir sama dengan benua Australia. Wilayah Indonesia timur meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Jenis hutan di wilayah timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan, sehingga flora yang dapat ditemukan di antaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasamala, tanaman eucalyptus, dan matoa. Untuk jenis fauna endemik yang ada di wilayah ini meliputi burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Faktor-faktor biosfer itu ada 2. Yang pertama, biotik, kedua, abiotik. Lalu, apa bedanya? Biotik yaitu komponen yang bernyawa. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang tak kasat mata seperti mikroorganisme. Kedua, ada abiotik, yaitu komponen yang tidak bernyawa. Contohnya seperti tanah, udara, air, matahari, bunyi, kelembapan, dan iklim. Setelah mempelajari faktor-faktor biosfer, di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala dari biosfer. Yaitu yang pertama, gejala biotik. Jadi, gejala biotik itu semua komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup. Yaitu misalnya nih, virus HIV. Virus HIV disebabkan oleh penularan dari makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ada kepunahan spesies langka, yaitu disebabkan oleh kita sendiri yang terlalu banyak mengambil hewan-hewan yang langka. Dan yang ketiga yaitu virus
corona yang lagi viral sekarang, yaitu disebabkan oleh makhluk hidup juga, sehingga penularannya bisa sangat cepat. Dan yang keempat yaitu ada encing gondok yang sangat membludak. Itu pengaruhnya itu di dataran sungai, sehingga juga bisa merebutkan. Dan juga yang terakhir itu ada hama tanaman. Jadi kalau di hama kita banyak virus-virusnya juga, itu akan merugikan kita pastinya kan. Nah, itu merupakan contoh dari gejala-gejala biotik. Selanjutnya yaitu gejala abiotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa. Contohnya nih, yang pertama ada gunung meletus. Gunung meletus disebabkan oleh adanya larva yang keluar dari perut bumi, jadi tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu ada tsunami. Tsunami itu disebabkan oleh adanya guncangan yang di dasar laut. Selanjutnya ada hujan. Hujan itu disebabkan oleh turunnya air dari atas langit. Dan yang ketiga yaitu ada gempa. Gempa juga hampir sama kayak tsunami, disebabkan oleh adanya guncangan. Cuman bedanya kalau tsunami itu ada di dasar laut, kalau gempa itu ada di permukaan. Dan yang terakhir yaitu angin. Jadi kadang kan ada angin topan nih. Jadi itu disebabkan oleh gejala-gejala biosfer yang mencakup abiotik. Makasih. Baik, di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yakni tentang contoh-contoh dari fenomena biosfer. Contoh yang pertama adalah persebaran flora dan fauna yang tidak merata, baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia kita mengenal adanya hewan komodo. Nah, komodo ini sendiri itu hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo. Begitupun contoh yang lain yaitu tentang beruang kutub yang hanya ditemukan di lingkungan yang tertutup es sepanjang masa. Di Indonesia pun beruang kutub tidak ada. Nah, itu membuktikan adanya fenomena biosfer yang mengakibatkan adanya persebaran flora dan fauna yang tidak merata. Begitu. Yang selanjutnya yakni tentang perbedaan konsumsi bahan pangan di Indonesia sendiri. Sebagai konsumsi bahan pangan pokok masyarakat Indonesia itu menjadikan padi sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Tapi berbeda nanti di luar negeri. Mungkin menjadi bahan pokoknya adalah roti, gandum dan sebagainya. Lah itu membuktikan adanya fenomena biosfer yang berbeda tadi. Yang selanjutnya yakni tentang kerusakan flora dan fauna. Tidak mengherankan jika beberapa tahun belakangan ini kerusakan flora maupun fauna semakin meningkat. Seperti contoh, perburuan gading gajah yang mengakibatkan semakin berkurangnya populasi gajah. Tidak hanya itu, sampah-sampah yang ada di lautan juga ikut berperan dalam merusak flora dan fauna yang ada di laut. Penggunaan bom pukat dan sebagainya juga merusak terumbu karang yang ada di laut. Begitu. Jadi kerusakan flora dan fauna ini juga akibat dari adanya fenomena biosfer yang tadi itu. Karena kebutuhan manusia yang sudah sangat dibutuhkan dan sumber daya alam yang berkurang, akhirnya berbagai cara pun dilakukan oleh manusia. Akibatnya kerusakan flora dan fauna tidak bisa dihindarkan lagi oleh alam itu sendiri. Selanjutnya yaitu berkurangnya luas lahan dan menjadi sempit. Di pedesaan kita masih melihat sawah-sawah, ladang-ladang itu begitu luas, begitu padang dan sebagainya. Tapi berbeda nanti di perkotaan yang hanya ada gedung-gedung tinggi, gedung-gedung perkantoran, rumah-rumah mewah dan sebagainya. Bahkan bisa dikatakan bahwa ladang-ladang, hutan dan sebagainya di perkotaan bahkan tidak ada sama sekali. Ini merupakan contoh dari salah satu fenomena biosfer. Yang terakhir adalah dampak akibat kerusakan flora dan fauna itu sendiri. Salah satu dampak yang bisa kita rasakan adalah tentang adanya bencana alam. Bencana alam di sini termasuk adanya tanah longsor, banjir. Nah, tanah longsor, banjir ini termasuk salah satu kerusakan bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan dari fenomena biosfer tadi. Jadi karena ulah manusia yang begitu jahil,
gitu. Saya begitu naif, begitu ya bisa dikatakan akhirnya flora dan fauna itu rusak dan mengakibatkan bencana alam yang tidak bisa dihindarkan. Terus selanjutnya adalah punahnya flora dan fauna akibat hilangnya habitat mereka. Habitat mereka ini kan dirusak oleh ulah-ulah manusia yang tadi begitu, karena kebutuhan manusia yang sangat banyak dan sumber daya alam yang sangat tidak memadai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.